Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk membahas soal-soal trigonometri. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yang bagian C, yaitu identitas trigonometri. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas yang bagian D, yaitu aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Di kesempatan ini kita akan membahas aturan sinus. Kalau kita lihat aturan sinus itu berbunyi A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ya, ini. Apa itu A kecil, B kecil, dan C kecil? A kecil itu adalah sisi A, B kecil adalah sisi B, dan C kecil adalah sisi C. Kemudian untuk sin A berarti sudut A. Ya, sudut A yang ini sudut A. Kemudian sin B berarti sudut B. Sin C ini huruf besar ya. A, B, dan C-nya huruf besar. Sin C huruf sudut C. Mudah untuk kita ingat. Jadi kalau A ya, sisi A itu terletak di depan sudut A. Kalau sisi B itu terletak di depan sudut B. Begitu juga untuk sisi C, itu terletak di depan sudut C. Baik, ini A, berarti rumus itu berbunyi sisi A per sudut A sama dengan sisi B per sudut B, maksudnya sudut sin B ya, dengan ini sin. Kemudian sisi C per sin C. Ini aturan sinusnya. Aturan sinus ini dapat digunakan paling tidak untuk dua keadaan ini. Yang pertama, ketika diketahui dua sudut dan satu sisi sembarang. Maksudnya apa? Kalau kita ketahui dua buah sudut, misalkan sudut A dan sudut B, kita ketahui, maka satu sisi sembarang bisa diambil satu sisi sembarang ya. Jadi dua sudut aja, dua sudut dengan satu sisi sembarang. Mau sisi A, mau sisi B, mau sisi C, terserah ya. Dengan dua sudut dan satu sisi sembarang ini kita bisa menggunakan rumus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, diketahui dua sisi dan satu sudut yang berhadapan dengan salah satu sisi. Ini maksudnya ada dua sisi, misalkan sisi A dan sisi B diketahui. Kemudian satu sudutnya adalah satu sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi tadi. Berarti kalau misalkan sisi A atau sisi B yang kita ketahui, maka salah satu dari sudut A atau sudut B yang harus kita ketahui. Ya. Itu baru bisa kita gunakan rumus ini. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar segitiga ABC, di mana C-nya sudutnya 110, yang B-nya 40 derajat. Kemudian BC itu 40. Kalau kita lihat BC, berarti ini sisinya adalah sisi A, ya. Tapi pertanyaannya, tentukan panjang AC. Kalau AC berarti sisi B, karena dia terletak di depan sudut B. Baik. Untuk mengerjakan ini, pertama kita tentukan dulu karena sisi B yang kita ketahui, ya, dan bukan sisi B ya, karena sudut B yang kita ketahui, ya, maka kita harus tahu juga
oh ya, yang ditanya yang sisi B ya, ini ya. AC ini adalah sisi B. Ya. Berarti B ini harus ada nanti ya. Berarti rumus yang tadi A per sin A, B per sin B, nanti B per sin B ini harus ada. Ya, pertama B ini sisinya yang ingin kita cari, kemudian sudut B-nya harus kita ketahui juga, ya. Ya. Kita lihat di sini, kalau kita ingin mengetahui berapa sisi AC atau sisi B, maka dengan menggunakan rumus yang ada, rumus A per sin A, B per sin B sama dengan C per sin C, ya. Kita harus tahu di sini yang kita tahu baru sin B, kemudian sisi A, tetapi sudut A, sin A belum tahu. Namun kalau melihat gambarnya kita sangat mudah untuk mengetahui sudut A. Apa sebabnya? Karena kita ketahui bahwa dalam satu segitiga jumlah sudut-sudutnya adalah 180. Berarti harusnya sudut A ditambah dengan sudut B ditambah dengan sudut C itu sama dengan 180 derajat. Yang kita udah ketahui sudut B ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari sudut A, sudut B-nya udah ketahuan, yaitu 40 derajat. Kemudian sudut C-nya 110 derajat sama dengan 180. Maka sudut A bisa kita cari ya. Sudut A-nya berarti 150 ya, dikurang 150. Berarti sudut A dapatnya 30. Di sini dapatnya 30 derajat ya. Berarti A-nya sudah dapat adalah 40. Sin A-nya sudah dapat sin 30. Ini ya, sin 30. B-nya ini yang akan dicari. Kemudian sin B-nya udah dapat juga sudut 40 derajat ya. Jadi kita cukup menggunakan yang ini ya untuk menyelesaikan untuk mencari panjang AC ya. Berarti B A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya 40, sin A-nya sin 30 itu adalah setengah ya, 0,5 sama dengan B-nya yang kita cari sin 40. Di sini sin 40 harus dicari ya. Di sini sin 40 harus dicari, yaitu 0,64. 0,64. Ini kalau kita selesaikan ya, ini B sama dengan 40 dikali 0,64 per 0,5. Ini hasilnya sama dengan 80 ya. 80 dikali dengan ini, jadi 80 dikali 64, nanti ininya 6,4 kali 8 dapat 2, dapat 3, ini kali ini 48, 51 ya. Dapatnya 51,2. Maka sisi B-nya adalah 51,2. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silakan menggunakan kolom komentar yang ada di bagian bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.